Iya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Suara Jakarta. Tadi kita sudah membahas mengenai pendataan dari Pak Irman dari Dinsos dan juga Pak Dhani dari Dukcapil dan juga Mbak Ira. Jadi kalau kita membicarakan masalah, ini saya sampai salah ngomong nih, masalah arus mudik itu kan pasti ada program dari Jasa Marga. Iya. Yang saya pertanyakan, ada nggak sih program arus balik dari Jasa Marga? Mudik bareng maksudnya? Mudik atau balik bareng gitu ya? Kita punya program mudik bareng Jasa Marga. Itu setiap tahun sudah sejak ya 3-4 tahun terakhir itu kita selalu mengadakan mudik bareng Jasa Marga setiap tahun. Dan tahun ini kami memberangkatkan 2.800 pemudik yang 1.000-nya menggunakan bis bersama-sama dari kantor pusat Jasa Marga. Kemudian yang 1.800-nya 1.700-nya kami bekerja sama dengan ASDP, Sinergi BUMN, memberangkatkan motor pemudik lewat kapal jalur laut Merak sampai Bakauheni. Berarti memang tidak ada mudik balik bersama Jasa Marga, itu nggak ada ya? Susah titiknya. Baik, Pak, ini kan di segmen terakhir, Pak Dhani. Himbauan kepada masyarakat yang memang baik masyarakat yang akan kembali ke Jakarta ataupun pendatang baru yang baru masuk ke DKI Jakarta. Baik, harapan kami semua bagi pendatang baru yang masuk ke DKI Jakarta, yakinkan bahwa seluruh penduduk warga negara itu membawa identitas yang jelas. Yang kedua, harus jelas tempat tinggal yang akan didiami. Harus ada penjaminnya. Apakah saudaranya, apakah kos, atau mengontrak. Yang penting ada jaminan tempat tinggal. Kalau memang sudah ada jaminan tempat tinggal dan mau menetap di Pemprov DKI Jakarta, itu bisa saja mengurus secara resmi surat kepindahan dari daerah asalnya. Kemudian kita juga menghimbau lengkapilah bagi penduduk yang datang itu dengan keterampilan yang memadai gitu. Supaya bisa bersaing dalam rangka memenuhi hak seluruh warga negara untuk mendapatkan lapangan pekerjaan dimanapun berada. Jadi tidak ada lagi pendekatan justisia, yang ada adalah pendekatan pelayanan. Kita akan layani sebaik-baiknya sepanjang kelengkapan administrasinya itu memang dapat dipertanggungjawabkan. Dan sesuai dengan data yang ada. Dan sesuai dengan data dan fakta yang ada. Karena hakikat pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil sesungguhnya adalah data yang menjadi output untuk dilakukan intervensi kebijakan oleh pemerintah. Tapi Pak Dhani, sebenarnya kalau penjamin dari masalah harus punya tempat tinggal. Kalau saudara berarti masih bisa? Bisa. Yang penting ada yang menjamin di mana dia bertempat tinggal. Apakah kakaknya, adiknya, atau sepupunya. Sepanjang jelas ada jaminan tempat tinggal, maka kita akan Dan apakah itu tidak ada batasan? Ya tidak. Yang penting ada yang menjamin, kemudian ada surat pindah dari daerah asalnya. Nah, saat itu juga nanti akan kita secara otomatis terkoneksi dengan jaminan kesehatannya berupa BPJS yang Pemprov DKI itu mengcover bagi warga Jakarta yang memang bersedia untuk dirawat di kelas 3 kalau terjadi resiko masalah kesehatannya. Karena memang pada akhirnya regulasi ini dibuat untuk masyarakat, kebaikan masyarakat juga, masyarakat begitu ya. Baik, Pak Irmansyah, himbauan kepada masyarakat? Ya, kalau dari kami Dinas Sosial sebetulnya lebih kepada menghimbau kepada semua masyarakat lah di Indonesia bahkan supaya peduli. Jadi kalau nanti ada mungkin keluarganya yang ke Jakarta, ya jangan sekedar udah berangkat aja Jakarta, bawa doa aja deh dari kita semua. Modal nekat aja modal gitu nekat, jangan seperti itu. Jadi kepedulian ini penting sekali. Termasuk kalau ada keluarga mungkin hilang, keluarganya kemana, tolong dicari. Salah satunya kemungkinan di Jakarta. Carinya biasanya orang carinya kalau tidak ke dinas sosial mungkin ke polisi, tapi pada akhirnya tanya kepada kami juga. Karena di Jakarta ini bisa dibilang mungkin hampir setiap tempat di DKI Jakarta ini ketika ada PMKS itu pasti sudah kita lakukan penjangkauan. Makanya boleh dilihat alhamdulillah sekarang di lampu merah atau mungkin mohon maaf anak-anak yang bermasalah atau anak-anak pangkat juga nggak kelihatan di DKI Jakarta. Itu kita lakukan pembinaan semua. Jadi ketika tidak ada tolong dicari gitu, jangan dibiarkan aja. Betul. Gitu. Jadi jangan dibiarin hilang tapi dicari gitu ya ke dinas sosial terdekat. Dari dinas sosial sendiri letaknya ada di beberapa titik atau? Ya kita cukup banyak. Kita punya di dinas sosial 1 di provinsi, kemudian di Wali Kota juga ada, di Sudin-Sudin di 5 kota termasuk juga di kabupaten, kemudian Kepulauan Seribu melalui Pemda setempat gitu di situ juga ada. Lalu kita punya banyak sekali panti dan kita juga melalui website dan sebagainya kita akan sampaikan. Jadi siapapun silahkan, karena kami mencari sebetulnya keluarganya nih. Kalau kan ditanya nih ODGJ, ODMK, di mana tinggalnya
Semarang. Besok ditanya bilang di Bogor. Jadi beda-beda lagi ya, Pak. Jadi tolong peduli lah masyarakat Betul. ketika tidak ada anggota keluarganya, tolong cari, hubungi kami melalui medsos dan sebagainya sehingga kita bisa perlakukan mereka dengan sebaik mungkin. Bisa dicari tadi di 5 wali kota di Jakarta Selatan, Barat, Timur Barat, Utara, dan Pusat, Kepulauan Seribu ya. Kepulauan Seribu termasuk di dinas juga. Baik, terima kasih. Mbak Ira, ini kalau masalah tips nih, kalau tadi kan himbauan, kalau ini tips buat masyarakat ketika sudah mencapai arus balik, kira-kira apa nih? Bagi pengguna jalan yang mau melakukan mudik Arus balik. kembali atau kembali ke Jakarta atau kembali ke kampung halamannya lagi, pastikan kondisi kendaraan dan pengendaranya dalam kondisi prima. Ya. Kemudian isi penuh BBM-nya, jadi karena supaya menghindari penumpukan-penumpukan di rest Betul. area, jangan lupa bawa perbekalan makanan cukup dan pastikan saldo uang elektroniknya cukup. Itu yang penting ya. Penting banget karena sudah bisa dilihat, dicek di media sosial ataupun di postingan-postingan kami di website dan lain sebagainya, tarif untuk tolnya itu berapa, sehingga udah bisa diprediksi kalau pulangnya dari Malang ke Jakarta, dari Surabaya ke Jakarta tarifnya berapa sih gitu. Jadi nggak ada alasan lagi nggak tahu harga gitu ya. Itu harus dipastikan cukup saldo uang elektroniknya. Karena apa? Kalau mengisi uang elektronik di gerbang tol memang ada sih mesin top Tapi takes time up-nya. pasti Nah, ya. itu dia. Jadi kalau ada berhenti di rest area atau kemudian di gerai-gerai atau retail-retail itu diisi dulu, top up dulu uang elektroniknya, pastikan cukup sampai tempat tujuan. Dan kalau menggunakan sistem tertutup, kalau misalkan nanti lewat gerbang tol yang diawali dengan tapping dulu untuk mengetahui asal gerbang, kemudian nanti di gerbang keluar menggunakan kartu yang sama. Jangan sampai kartu yang berbeda, karena tidak akan terdeteksi. Nggak akan kedetek ya. Jadi harus kartu yang sama yang digunakan pada saat tapping, digunakan lagi untuk di gerbang tol keluarnya, supaya terdetek asal gerbangnya di mana. Jangan sampai nanti digesek-gesek di mesinnya, beda kartu. Terus kemudian yang paling penting adalah pada saat arus balik ini, konsentrasinya orang-orang yang dari arah timur, sedapat mungkin keluarnya setelah sahur aja, Mas. Setelah sahur, setelah sholat subuh, itu melakukan perjalanan balik. Tapi kalau Lebaran kan udah nggak sahur lagi ya, mungkin mau puasa Syawal ya. Mungkin setelah sholat subuh lah ya. Setelah sholat subuh, itu segera melakukan perjalanan supaya nanti di perjalanan tuh siang. Betul. Karena biasanya kalau malam orang cenderung ngantuk, lelah, akhirnya jadi penumpukan di rest area dan di jalur-jalur gitu ya. Yang kalau misalkan butuh bantuan, kendaraannya ada gangguan, kemudian butuh kesehatan segala macam itu, kami bisa dihubungi di 14080. Baik, 14080. Ada posko kesehatan gratis di rest area, ada derek yang di poinnya di rest area, ada bengkel yang ada di rest area. Jadi bisa tinggal telepon, butuh bantuan apa, silakan disampaikan. Untuk ruas tol Jasa Marga bisa dihubungi di 14080. Kami juga punya aplikasi namanya Travoy. Itu bisa mengecek rute perjalanannya, tarifnya, kemudian kuliner dan destinasi wisata yang ada di exit-exit. Jadi ini fasilitas yang diberikan Jasa Marga sebenarnya udah cukup lengkap banget ya buat masyarakat ya. Jadi sudah memanjakan. Baik, mungkin terakhir Mbak Ira, sebenarnya saya penasaran sebagai pengguna juga jalan tol. Rest area yang ada di beberapa titik jalan tol itu sudah sesuai nggak sih, Mbak, dengan jumlah masyarakat yang ada ataupun mobil yang melintas? Kita sepanjang tol Trans Jawa saja menyiapkan 66 rest area. 66 rest area itu memang dengan berbagai macam tipe ya. Kita punya tipe A, B, C. Yang tipe A itu yang jelas udah ada lebih lengkap, ada pom bensinnya, makanan, toilet dan lain sebagainya gitu. Yang tipe B-nya pom bensinnya dispenser ya, kemasan. Yang satu lagi tipe C parking bay, itu cuma untuk sholat, kemudian ke toilet. Tapi 66 rest area yang kami siapkan sepanjang tol Trans Jawa itu sudah mengakomodir untuk standar pelayanan minimalnya. Karena kalau di jarak jauh itu per 50 kilo untuk yang tipe A. Yang lengkapnya. Jadi kalau secara data sudah cukup mumpuni lah kurang lebih begitu ya. Tapi rest area yang disiapkan itu untuk kondisi normal, bukan untuk kondisi puncak. Jadi kalau pada saat kondisi puncak, kami imbau kepada masyarakat untuk berempati kepada pengguna jalan lain, gantian. Mungkin tiap 30 menit ya, kok udah dirasa cukup ke toilet, cukup istirahat, gantianlah sama pemudik pembalik yang lain, biar gantian nih. Masyarakat semuanya prima ya, tapi selain masyarakat juga kendaraan harus prima juga ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Ira, terima kasih banyak Pak Dhani, terima kasih banyak Pak Irmansyah. Ya pemirsa, akhir kata saya Revan Fardani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.